Nah, buat teman-temanku, ini semoga memotivasi kalian semuanya bagi yang sama yang dialami seperti mama ya. Jadi gejalanya tuh seperti kita sih, aku pun pernah ngerasain seperti itu gitu. Kayak mata capek ya kan, terus di sini tuh kayak capek gitu, terus di sini pegel gitu. Sebenarnya gejalanya seperti itu sih gitu loh. Tapi yang paling mengganggu itu karena ada pandangan di sini kayak seliweran gitu loh guys. Yang lain untuk ibunya jangan pernah takut juga untuk periksa teman-teman gitu, jangan pernah takut untuk periksa karena kita kalau nggak periksa kita nggak tahu gimana cara ngobatinya, terus kita juga malah berpikir sendiri gitu loh. Terus apalagi denger opini orang-orang yang wah ini gini 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 gitu tanpa kita nggak tahu harus mengobatinya dari mana gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini aku lagi ke rumah mama sama bapak ya, ke rumah aku dulu, rumah masa kecil ya. Jadi ini apa kuy aku mau lihat bapak ini ngapain ini nganu jagung gitu Pak. Namanya apa? Jagung. Tak syuting lho. Tak syuting nganu jagung. Nyapa to Pak kok diunoni gawe ngene? Biasanya tau diunoni. Ora usah. Ini mana? Ini satu woi. Tapi kok mendong to Pak? Masa mendinten mboten Jawa? Alah. Tapi kok mendong Pak? Iya. Buatannya panas. Kok panas nih? Ya tapi mending ngono ya Pak, daripada hujan terus. Ya ngomongi piye. Nah ini nganduri jagung kayak sitok-sitok lek nandur lek anu nyiram. Saman kok ngaret apa Pak? Mumpung akeh tambanane dadap dia. Saman ngaret klumpung inggo. Heeh, dadap dia klumpung. Dimakan Itu. Ada mama wedi. Siapa lo? Ya mikir sampean ini loh. Mama guys. Sarapan sama lodo. Mantap sekali dengan suami. Sarapan tuh biar kimo yuk Beb. Selamat sarapan. Nah, kita sarapan di rumah mama karena pagi kesini ya. Kalian sarapan. Cukup pedas ya Beb. Pedas loh ya. Pedas kan. Mantap. Telur bulat ini kesukaanku dari zaman aku kecil tuh, seneng kalau dimasakin telur bulat digoreng terus di santan lodo ini. Oke, sarapan dulu ya. Ini hari berikutnya, jadi hari Selasa. Ini perjalanan mau ke rumah mama untuk menjemput mama, ngantar mama ke puskesmas, lalu ke tempat rujukan. Seperti ini perjalanan kami. Nah, ini sekolah SMP berapa tuh? SMP 2 ya yang? Alisawer. Nah, di jalan sekitar mau menuju ke rumah mama ini. Kita mau jemput mama.
dilancarkan. Mendung-mendung. Naik lagi kita. Ini sekolahan SD tuh. Dulu pernah aku ulangan di sini, diungsikan di sini dulu. Jadi kalau ulangan dulu tuh nggak di sekolahannya sendiri kalau ujian akhir. Biar apa ya? Biar kalau istilahnya kendel gitu loh. Dicampur sama temen yang nggak kenal dari sekolah lain. Satu bangku tuh nggak bisa sama temen dari sekelas ya, dari satu sekolahan. Ini air ya yang? Iku. Iya. Udah lama banget itu. Alun-alun depan ya yang? Kan alun-alun guys. Oh, sana kenapa buka? Nah kita jalan. Jadi kita hari ini nggak berdua, ada satu lagi. So, kita nggak berdua, tapi ada mama. Jilbabmu neng guri loh. Jilbabmu kemurinan mak. Nah, kita mau kemana mama lo? Periksa. Mau periksa, semoga lancar, sehat-sehat selalu. Pokoknya mak nggak usah redek mak. Gak usah redek, semangat burung diluk engkas, semangat anggap baik ke jalan-jalan ngono. Oh iya kan jarang rene to mak. Nggak tahu jadi tadi Tulungagung itu ada Apollo. Baju ini langganan juga orang, biasanya aku dulu, bukan aku sih, kayak orang-orang tetangga kesini tanggung gunung itu beli baju di Cemerlang gitu. Kalau aku sih di pasar aja sudah bagus. Nah depan sana itu alun-alun, makanya kalian alun-alun di Tulungagung. Adewi pernah rene loh mak karo Mbah Slamet teh. Eling tuh. Kayak baru komanya wae to yang ya. Komanya ibu. Nah, alun Tulungagung. Tuh di sini taman alun-alun Tulungagung. Kantor posnya di sini. Ada masjid. Nah ini masjid apa yang? Al-Munawwar. Masjid Tulungagung. Itu depan ada stay di Ponegoro. Di sini juga mendung-mendung gitu teman-teman. Nah gitu. Oke kita lanjut lagi nanti ya setelah selesai ataupun mengikuti prosedur. Halo, jadi hari ini kita sudah periksa mama, tadi dipesankan kacamata baru karena capek-capek kan di sini itu keju gitu guys. Jadi ini harus harus pakai kacamata. Tadi cocok lah yang dikasih sama dokternya. Terus selanjutnya besok lab ya, periksa darah dan sebagainya. Hah? Iya. Malam hari ini mama tidur di sini karena besok harus ke lab ya untuk hasil rongsen yang insya Allah operasi mata. Itu bukan katarak ya teman-teman, tapi kayak daging tumbuh itu loh putih, mau menyelimuti ini loh kornea ya gitu ya. Sebenarnya kalau orang awam kayak gini ngelihatnya sih seperti wajar gitu kalau aku ngelihat ya. Kan semakin tua mata kita nggak jernih gitu loh. Kalau pandangan aku, bukan dokter ya gitu loh.
maksudnya pandangan aku bukan seorang dokter gitu. Jadi minta doanya saja semoga ini berjalan lancar, mama semakin bening melihat, terus semakin sehat. Nah, itu mama sekarang di sini, jadi terpisah sama bapak di rumah gitu. Kita yang aja guys, mama tidur sore, capek tadi seharian dari pagi sampai enggak malam, sampai sore jam 3. Tuh jadi mama tidur. Nah, buat teman-temanku, ini semoga memotivasi kalian semuanya bagi yang sama yang dialami seperti mama ya. Jadi gejalanya tuh seperti kita sih, aku pun pernah ngerasain seperti itu gitu. Kayak mata capek ya kan, terus di sini tuh kayak capek gitu, terus di sini pegel gitu. Sebenarnya gejalanya seperti itu sih gitu loh. Tapi yang paling mengganggu itu karena ada pandangan di sini kayak seliweran gitu loh guys. Jadi kayak pernah nggak sih kalian bangun tidur misalnya, terus kayak ada sesuatu yang putih gitu, kita ngelihatnya nggak terlalu jelas, itu aku pernah sih gitu loh. Nah seperti itulah mungkin ya, terus ganjel-ganjel nggak enak gitu. Nah awalnya sih, ini cerita awalnya mama sih pengen ke puskesmas. Nah mama kan punya kis tuh, nah harus digunakan gitu, jadi cek gitu loh, aku suruh cek sama suamiku, digunakan itu kisnya gitu. Biasanya kan nggak tahu ya kalau kayak orang tua itu, seperti emak saya gitu kan, seperti gaptek gitu ya guys. Jadi tuh nggak tahu itu kis tuh ada kegunaannya apa, jadi periksanya tuh selalu ke dokter yang bayar gitu, padahal udah punya kis kan digunakan gitu. Oke, setelah udah tahu, kemarin waktu bapak pilek watuk ya guys, terus mama tuh nganterin ke puskesmas tersebut sekalian cek mata kalau nggak salah, tanya gitu loh, tanya matanya tuh kenapa kok ganjel gini-gini. Nah itu sama dokternya sana cuma ya dilihat gitu kayak di center gitu aja mungkin ya. Nah itu katanya ada daging tumbuh harus operasi dan sebagainya gitu. Nah, mama kaget dong gitu, kaget nggak bisa memutuskan. Itu dokternya langsung bilang sih saat itu mau dikasih surat rujukan gitu ke rumah sakit yang dicantumkan oleh dokternya. Tapi mama kan harus tanya juga ke anaknya ya, maksudnya ke anaknya mungkin yang lebih ngerti tentang ini gimana gitu loh, musyawarah lah seperti itu. Dan akhirnya mama musyawarah sama saya, sama adik, sama suami semuanya. Nah itu kami juga gini meredam gitu biar nggak takut gitu ya. Jangan takut dulu karena kita nggak tahu kejelasannya gimana, lebih baik kita ke dokter spesialisnya yang menangani mata gitu. Jadinya dirujuk ke Ishak ya kan, minta dirujuk awalnya ke Bandung. Itu rumah sakit apa ya, lupa aku, Waspada Pak Muhammadiyah ya, lupa sih aku apa itu di Bandung. Nah itu terus suamiku bilang nggak di Ishak aja gitu yang deket sama rumah kita. Jadi kalau nanti misalnya ya seperti hari ini, besok ada jadwal lagi ke sana tuh tidur aja di rumah kita gitu, nggak usah bolak-balik jauh gitu. Oke, akhirnya tadi itu ke sana tuh lumayan antri nomor 160, dari antrian yang kita sudah ke sana tuh sudah nyampe 90 gitu. Tapi ya lumayan nggak lama menurut aku, setengah jaman gitu. Setengah jaman karena banyak banget orang loh di sana. Oke, setelah sudah kita awalnya ke pendaftaran. Nah, itu dikasih tahu di pendaftaran tersebut gitu. Di pendaftaran dikasih tahu harus ambil surat yang ada di gitu, nomor daftarnya itu lah, udah dapat nomor 160. Nah habis itu kita duduk di tempat antri. Selang beberapa sudah nomor 134 itu ada ibu-ibu tuh yang pasien juga beliau. Nah itu sudah sering ke rumah sakit gitu untuk kontrol, jadinya tahu lah sudah ngisi formulir apa belum loh, apa harus ngisi bu gitu. Iya loh, kalau pertama kali harus ngisi. Dan akhirnya kita tanya ke petugas ya, ke petugas gitu, dikasih arahan. Nah akhirnya udah nulis itu formulir, sudah diisi semuanya. Nanti setelah itu nomor kita tadi dipanggil, sudahlah
nyampe nomor 160 nomor kita kan. Nah 160 akhirnya kita dipanggil, udah datang ke situ, tadi formulirnya tadi diserahkan ke situ sama dimintai kartu ya, kartu KIS, BPJS ya itu tadi, terus sama KTP. Sampai situ sama formulirnya ditumpuk ya guys, di situ ya diminta gitu. Habis itu kalau untuk yang kayak poli jantung ya, mata dan sebagainya yang seperti itu harus pakai ini finger, jadi ibu jari ini ya guys. Nah itu sampai 4 kali kanan 4 kali kiri gitulah. Setelah itu diarahkan ke belakang. Nah itu tepatnya tuh dibaliknya itu tadi gitu loh kalau poli gigi, poli mata. Akhirnya kita ke sana, sudah masuk ngasihkan nomornya itu, suruh keluar lagi ngantri, cuman selang dua kali antrian, maksudnya nomor kita sebelum kita tuh nunggu 2 orang antrian. Nah itu tepatlah ke kita, habis itu datanglah ke nomor kita gitu loh. Sampai ke nomor kita akhirnya kita masuk. Nah setelah itu tadi dikumpulkan, dipanggil kan. Nah setelah dipanggil kita masuk ke situ, dicek. Nah, dicek untuk pakai kacamata gitu ya. Kacamatanya tuh kayak kacamata awalnya tuh kayak itu loh, buat renang gitu loh. Nah itu dipakai, terus mama dikasih pakai kacamata itu kacanya tuh digonta-ganti gitu, yang mana yang jernih, yang mana gitu cocok belum, pas apa belum sama mata, disuruh jalan juga. Jadi nanti kalau tahu kacamata yang pas tuh kacamata yang mana gitu. Seperti itu teman-teman. Nah setelah itu sudah selesai dicek, dikasih resep dokter. Nah resep dokter terus harus juga ke itu ruang rongsen, dan juga satu lagi tuh labnya besok gitu. Nah nanti kita balik lagi, jadi besok untuk lab, hari ini rongsen, hasilnya besok gitu. Jadi mama malam ini tidur di sini gitu. Nah saya minta semoga teman-teman mendoakan semoga mama operasinya atau obatnya ini berjalan dengan lancar gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, semoga ini dapat membantu teman-teman yang lain. Untuk ibunya jangan pernah takut juga untuk periksa teman-teman gitu, jangan pernah takut untuk periksa, karena kita kalau nggak periksa kita nggak tahu gimana cara ngobatinya, terus kita juga malah berpikir sendiri gitu loh. Terus apalagi dengar opini orang-orang yang wah ini gini gitu, tanpa kita nggak tahu harus mengobatinya dari mana gitu. Jangan takut gitu ya. Jadi apalagi yang punya BPJS itu nggak bayar kok gitu, bisa dibicarakan lah. Kalaupun bayar ataupun gimana kan itu harus ada kan, kalian mau nggak gitu, misalnya bukan mau nggak sih, ada nggak, kalau nggak ada kan bisa atau nggak gitu loh. Yang terpenting menurut aku tuh tanya dulu ke pusatnya gitu. Oke teman-teman, semoga ini membantu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah.